Justru itu yang kita harapkan. Mereka iri terhadap progres dak terintegrasi ini karena niat Pemda itu kan ingin mensejahterakan masyarakat, artinya bahwa tidak ada rumah-rumah kumuh. Untuk tahun 2023 ini kami sedang memprogramkan dak terintegrasi atau dak tematik dana alokasi khusus untuk secara terintegrasi. Maknanya adalah bahwa kita mau menuntaskan untuk permukiman kumuh, ya. Dan yang akan kita bangun di lokasi itu adalah bukan hanya rumahnya, termasuk saluran pembuang air limbahnya, bagaimana dengan sanitasinya, bagaimana dengan sistem pengelolaan sampahnya, bagaimana dengan akses jalannya, bagaimana dengan air minumnya, semua yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu yang akan kita tangani. Dan saat ini sedang kita proses dan sudah kita ajukan ke pusat. Mudah-mudahan 2024 ini bisa ada realisasi. Dan desa yang kita usulkan untuk tahun 2024 ini ada desa Mas Baget Selatan dengan jumlah KK sebanyak 168 unit rumah yang akan kita bangun. 168 unit rumah. Itu untuk kecamatan Mas Baget. Desa Mas Baget Selatan, kecamatan Mas Baget. Kenapa kita prioritaskan itu? Karena di samping memang desa Mas Baget Selatan itu terkumuh, termasuk kategori desa terkumuh. Di samping Mas Baget Utara ada Mas Baget Timur dan bahkan ada desa-desa yang lain. Namun yang lebih penting juga bahwa desa Mas Baget Selatan itu menjadi ikon daripada kota Kabupaten Lombok Timur Selong, ya. Kalau orang dari Jakarta, dari Mataram, dari Labuan Lombok misalnya datang itu mesti kan lewat Mas Baget Selatan. Oh betul. Nah, selain Mas Baget, ya, mana Mas saja Baget Selatan, yang ya. Selain Mas Baget Selatan. Selain Mas Baget Selatan ada juga beberapa desa yang akan kita garap pada tahapan berikutnya. Contohnya misalnya Desa Rumbu, ada juga Desa Jeroaru. Berarti untuk 2023 difokuskan untuk Mas Baget Selatan 2024. 2024. Nah, sekarang kita ajukan dak terintegrasi, mudah-mudahan ada realisasi dan semua apa yang menjadi persyaratan itu sudah kita lengkapi dan saat ini posisinya sedang penilaian oleh Kementerian PUPR, ya, Kementerian PUPR terkait dengan itu. Mudah-mudahan ada sinyal lah untuk itu. Harapan kita ya tentu sesegera mungkin, karena di dalam dak terintegrasi ini kan ada dua pola, relokasi, kemudian yang kedua adalah peremajaan. Yang kita ambil ini peremajaan, polanya bagaimana, sistem kerjanya seperti apa. Nanti kita akan sewakan masyarakat rumah untuk sementara, pembangunan proses pembangunan rumahnya di lokasi yang sekarang kan. Penerima manfaat. Nah itu kan peremajaannya, semua tahapan penerima manfaat itu semua pada saat sudah setuju. Salah satu persyaratannya juga di dalam executive summary itu yang sudah kita ajukan ke pusat itu adalah kesepakatan masyarakat itu, dan mereka semua sudah pada tanda tangan berita acaranya, sudah kita lakukan sosialisasi. Kemudian kita saat ini sedang penilaian. Kemudian yang kedua itu kan relokasi. Kalau relokasi itu kan Pemda harus menyiapkan lokasi tempat pemukiman baru, maknanya kan. Tapi yang kita lakukan ini adalah peremajaan. Peremajaan kita bangunkan masyarakat itu di tempat. Tapi pada saat mereka diproses pembangunannya itu tentu kita siapkan apakah itu bentuknya hunian sementara selama 4-5 bulan menunggu rumahnya jadi, dan atau kita kasih dia uang masing-masing kakak itu 5 atau 6 juta untuk menyewa rumah di tempat lain sementara. Yang jelas adalah penataan pemukiman itu supaya jangan terkesan kumuh. Sudah selesai penataannya semua. Sudah tahapan penilaian sekarang. Untuk pembangunan itu disamaratakan ya, indeks untuk masing-masing rumah itu di luar. Ya rumahnya mirip RTG ya? Bukan, jadi semua rumah itu indeksnya 50 juta. 50 juta. Itu di luar sarana prasarana yang lain, di luar sanitasi, di luar sampah, di luar akses jalan-jalan. Ya, kan, per kakak yang 50 itu ya? Nah, itu 50 itu khusus untuk rumah. per kakak. Dan ini kan penataan. Kalau misalnya nanti pada saat penataan ternyata rumahnya itu tidak mencukupi luasannya sesuai dengan kondisi rumah sekarang,
Karena sebagian daripada Misalnya luas mereka lahan itu kan kurang. kita akan ambil itu untuk akses jalan kan. Nah, contohnya seperti itu. Berarti Maka kita sudah clear solusinya- pengajuannya Pak Kadis ya? Ya, kita solusinya nanti adalah kita bangunkan dia rumah bertingkat. Jadi rumah Supaya ini bersenawan, tidak seragam seperti RTG, enggak. Ukurannya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan lokasinya, Kesedia lahan. persediaan lahan. Nah, kalau dia luas, lahannya misalnya 2 are misalnya, ya kita bangunkan sesuai dengan bangunan rumahnya Ya, sekarang. ada syarat-syarat khususnya enggak? Oh, Sudah tidak ada. miskin atau apa Tidak ya? ada. Selama dia termasuk wilayah kategori kumuh berarti Ya, tetap- yang penting kumuh-kekumuhannya yang kita Yang masuk ya, ya, kategori ya, kumuh. tidak ada. Ya. Yang penting mereka kumuh. Itulah permajaan kan. Nah, untuk meminimalisir ke apa di desa-desa lain kan iri melihat Mas Bagi. Kecemburuan sosial. Justru itu yang kita harapkan. Mereka iri terhadap progres dak terintegrasi ini karena niat Pemda itu kan ingin mensejahterakan masyarakat, artinya bahwa Tidak ada lagi. tidak ada rumah-rumah kumuh. Sementara ini kan banyak masyarakat kita yang masih bertanya seperti apa kan. Kalau mereka ini kan sebagai example, sebagai contoh saja dulu pilot project. Besok kalau dia faktanya sudah seperti ini, tentu masyarakat banyak yang berlomba-lomba menginginkan program itu. Itu yang kita harapkan. Betul. Ya, yang kita karena intinya itu adalah kesiapan masyarakat. Itu kata kuncinya. Kalau masyarakat tidak mau tanda tangan berita acara tentang persetujuan itu, nol, kita tidak akan bisa Betul. mengajukan program itu.